Pemerintah bersama DCI Indonesia meresmikan fasilitas data center terbaru JK6 yang menjadi bagian dari strategi besar hilirisasi digital nasional. Hadirnya JK6 memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam infrastruktur digital kawasan Asia Tenggara. DCI meluncurkan pusat data terbarunya di kawasan industri Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pusat data bernama JK6 ini merupakan pusat data ke-8 yang dimiliki DCI Indonesia. JK6 merupakan fasilitas terbaru dari DCI Indonesia, perusahaan penyedia layanan pusat data terbesar dan terdepan di tanah air. Dengan penambahan kapasitas sebesar 39 MW pada tahap ini, total kapasitas DCI kini mencapai 119 MW. Ini menegaskan kiprah DCI sebagai penopang 40% kapasitas data center nasional. Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut JK6 sebagai tonggak penting dalam mendorong kedaulatan digital. Ia menegaskan bahwa pusat data adalah infrastruktur vital untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia. DCI tak hanya menjadi tulang punggung teknologi, tetapi juga pintu gerbang menuju daya saing global. Pemerintah menargetkan agar Indonesia bukan hanya konsumen digital, tetapi juga produsen dan pengelola data mandiri dan berdaulat. Yang saya cintai dan banggakan, yang saya hormati dan banggakan Ibu Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Toto Sugiri selaku founder dan CEO dari DCI Indonesia. Kami baru saja meluncurkan JK6, sebuah pusat data center yang menjadi bagian dari DCI Indonesia yang diharapkan bisa memperkuat hilirisasi digital di Indonesia. Kami tentu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perjalanan panjang DCI Indonesia hadir menjadi penyedia data center terbesar di Indonesia sejak 2013 hingga hari ini, dan kita berharap seterusnya bahkan menjadi salah satu pemain global yang juga berkelas dunia, menjadi hub untuk kawasan Asia Tenggara, mengingat data akan menjadi komoditas dan sesuatu yang sangat mendasar dalam transformasi ekonomi ke depan. Sesuai yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kita semua, Indonesia bukan hanya mencapai kemandirian pangan, energi, air, tapi juga ekonominya bisa tumbuh pesat dan masyarakatnya semakin sejahtera. Kami sangat meyakini bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur digital ini bisa membawa Indonesia take off. Melihat potensi penduduk kita 280 juta orang dan penggunaan internet, termasuk juga saat ini yang menjadi tren global adalah penggunaan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, yang pada saatnya akan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, kami sekali lagi menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dan mengajak terus berkolaborasi DCI Indonesia bersama semua stakeholders, dan kami di pemerintahan juga siap untuk memberikan support karena ini adalah menjadi kebutuhan kita semua. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti DCI menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem digital Indonesia. Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, tentu pertama mengapresiasi Pak Toto, teman-teman di DCI yang telah juga membantu membangun transformasi digital di tanah air. Jadi sebagaimana Pak Menko sampaikan tadi, pemerintah tidak dapat sendiri melakukan transformasi digital. Ini bentuk kolaborasi yang sangat baik, di mana kami merasa terbantu sekali bahwa DCI menyiapkan paling tidak hari ini 36 MW ya, dari kebutuhan kita yang terus-menerus meningkat. Secara global, dunia tahun 2023 itu memerlukan 79
gigawatt. Kemudian 2024 naik ke 90, 2030 diduga mencapai 180 gigawatt. Jadi kita berlomba-lomba dengan dunia untuk mempersiapkan kapasitas penyimpanan data, kapasitas pengolahan data, untuk apa? Untuk pemanfaatan bagi layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan dilihat bahwa ini data center mesin-mesin, tapi di balik mesin-mesin ini ada peningkatan daya saing, ada kesejahteraan yang bisa dicapai kalau kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Jadi sekali lagi apresiasi kami juga karena DCI yang hari ini kita lihat dikerjakan oleh kurang lebih 8.000 tenaga lokal dalam negeri, bahkan kontraktornya semua juga dalam negeri, dan juga dikerjakan dengan penuh ketekunan. Kami dilaporkan ada 3 juta jam kerja yang diluangkan oleh anak-anak bangsa kita dalam menyiapkan apa yang kita resmikan hari ini. Pada kesempatan yang sama, founder dan CEO DCI Indonesia, Toto Sugiri, memaparkan sebagai fitur unggulan dari JK6, salah satu terobosan utama adalah kesiapan JK6 untuk mengakomodasi beban AI. Dengan kapasitas dan fitur canggih yang dimiliki JK6, Indonesia kini semakin siap menjadi pusat data utama di Asia Tenggara. Langkah DCI sejalan dengan arahan strategis negara dalam memastikan transformasi digital menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Udah pasti karena ini harus AI ready, jadi kami sudah siap dengan sistem liquid cooling untuk menghadapi beban dari GPU yang digunakan untuk AI. Dan kedua, inovasi yang kami jalankan terus juga kami sudah menggunakan artificial intelligence untuk mengoperasikan data center ini, sehingga itu meningkatkan kualitas dan yang menjadi alat bantu dari karyawan kami, meningkatkan kualitas dan juga produktivitas dari setiap sumber daya manusia yang ada di DCI. Dan bahkan kami sudah mampu memperkaryakan lulusan SMK menjadi site engineer kami yang menjaga data center kami itu selama 24 jam, 7 hari. Kalau kita lihat nanti per gedung data center ini untuk 24 jam selama 3 shift itu dijaga oleh 2 orang, hanya 2 orang selama 24 jam. Kenapa? Karena mereka itu di-equip dengan artificial yang ada di belakangnya, yang itu membantu untuk pekerjaan mereka supaya akurat dan juga produktivitas tinggi. Itu yang secara besarannya. Yang juga feature baru di tahun ini juga di DCI, kami sudah menerapkan anti-drone system, sehingga kami bisa meng-hijack drone yang akan terbang mendekati area kami untuk menghindari sabotase.